wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hegar, NIM 70 2001 19 099. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan terkait mind mapping saya, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, metodologi penelitian ialah cara ilmiah mendapatkan suatu data dengan tujuan tertentu. Adapun landasan ilmu dari metode penelitian ini yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologi. Ontologis ialah ilmu yang dapat ditelaah, sedangkan epistemologis ialah cara yang digunakan untuk mengkaji sehingga diperoleh suatu ilmu tersebut. Aksiologis yaitu penggunaan ilmu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional di sini yaitu penelitian yang masuk akal. Empiris ialah yang dapat diamati dengan indera manusia, sedangkan sistematis yaitu langkah-langkah yang bersifat logis. Yang kedua yaitu penelitian. Penelitian adalah suatu proses ilmiah yang berjalan secara terus-menerus dan tidak bersifat final. Yang dimaksud di sini yaitu penelitian akan berulang secara terus-menerus untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Suatu penelitian sistematik bertujuan menjualikan informasi untuk memecahkan masalah. Usaha yang sistematik dan terorganisir untuk meneliti masalah yang spesifik dan memerlukan jawaban. Jadi fungsi penelitian adalah membantu manusia meningkatkan kemampuannya untuk menginterpretasikan fenomena-fenomena masyarakat secara kompleks dan berhubungan sehingga fenomena tersebut mampu membantu hasrat ingin tahu manusia atau mampu menambah pengetahuan manusia. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh data baru sebagai bentuk pembuktian data. Yang ketiga itu memperluas pengetahuan yang ada. Ada beberapa tahapan dalam metode ilmiah, yaitu menemukan masalah penelitian yang mendorong untuk mencari pemecahan atau solusinya, menyusun kerangka permasalahan dalam bentuk rumusan masalah, menyusun pemecahan masalah dalam bentuk dugaan sementara atau hipotesis, melakukan pengujian terhadap hipotesis, merumuskan pemecahan masalah berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis. Untuk menentukan suatu judul penelitian, kita harus mengetahui definisi judul penelitian terlebih dahulu. Judul penelitian adalah pencerminan dari tujuan penelitian. Untuk merumuskan suatu masalah, yaitu kita harus menentukan area penelitian terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan topik penelitian. Yang ketiga, menentukan masalah penelitian. Adapun cara merumuskan masalah penelitian yaitu perumusan masalah penelitian harus masuk akal dan logis. Dalam bentuk pertanyaan ataupun pernyataan, masalah penelitian dapat dicari dengan metodologi penelitian. Masalah penelitian berasal dari tinjauan pustaka dan dapat didukung oleh teori. Definisi tujuan umum yaitu pernyataan suatu tujuan dalam lingkup besar dalam pertanyaan rumusan masalah. Untuk membuat suatu tujuan harus berdasarkan dari judul penelitian dalam bentuk pernyataan. Misalnya, penelitian saya yaitu hubungan junk food dengan kejadian obesitas pada remaja. Maka tujuan penelitian saya itu untuk mengetahui hubungan junk food dengan kejadian obesitas pada remaja. Tujuan khusus ialah menjadi arahan secara detail untuk tahapan penelitian selanjutnya. Setelah itu kita menyusun kerangka teori. Kerangka teori merupakan visualisasi hubungan antara berbagai variabel untuk menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi. Sedangkan kerangka konsep yaitu turunan dari kerangka teori yang telah disusun sebelumnya. Definisi variabel adalah objek yang mempunyai variasi antara satu objek dengan objek yang lainnya. Variabel di sini terbagi menjadi dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Di mana variabel dependen ialah variabel tidak bebas, sedangkan variabel independen ialah variabel bebas.
Definisi operasional adalah variabel yang akan diteliti secara operasional di lapangan. Yang keempat yaitu sampel dan populasi. Populasi adalah sekumpulan objek yang menjadi pusat penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari karakteristik populasi atau perwakilan dari populasi tersebut. Yang kelima yaitu desain penelitian. Desain penelitian terbagi menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif ialah penelitian yang menggunakan angka, sedangkan penelitian kualitatif itu menggunakan lisan atau kata-kata. Penelitian kuantitatif terbagi menjadi dua, yaitu observasional dan eksperimental. Yang dimana observasional terbagi lagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan analitik. Analitik terbagi lagi menjadi tiga, yaitu cross-seksional, case control, dan cohort. Di mana cross-seksional ialah pembagian antara variabel independen dan variabel dependen diteliti dengan waktu yang sama. Sedangkan case control ialah mempelajari sebab-sebab kejadian dari penelitian tersebut karena akibat dari penelitian tersebut sudah diketahui. Sedangkan cohort ialah mempelajari hubungan antara faktor risiko dengan sebab-sebabnya, karena di cohort sebab sudah diketahui tetapi akibat yang akan ditimbulkan belum diketahui. Sedangkan eksperimental yaitu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu pre-eksperimental, true eksperimental, dan quasi eksperimental. Di mana pre-eksperimental yaitu penelitian yang dilakukan di masyarakat, dan kedua itu true eksperimental, penelitian yang dilakukan di laboratorium seperti menggunakan tikus atau kelinci. Kuasi eksperimental yaitu berfokus kepada masyarakat. Penelitian selanjutnya itu penelitian kualitatif. Terbagi menjadi 5 bagian, yaitu etnografi, yang dimana etnografi itu meneliti tentang antropologi atau sosial budaya. Sedangkan ground research yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru. Yang ketiga yaitu fenomenologi, yaitu mencari fenomena atau kejadian yang terjadi. Studi kasus yaitu mencari kasus-kasus yang baik itu kasus individu atau kejadian proses di waktu yang tertentu. Yang kelima itu penelitian sejarah. Menggunakan cerita-cerita atau catatan-catatan sejarah yang lampau. Metode pengumpulan data dibagi menjadi metode pengumpulan data, yaitu jenis pengumpulan data dan analisis data. Yang dimana jenis data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti. Pengumpulan data berdasarkan sumber yaitu primer dan sekunder, sedangkan berdasarkan proses mendapatkannya terbagi lagi menjadi dua, yaitu diskrit dan kontinuum yang berdasarkan sifatnya, kualitatif dan kuantitatif berdasarkan skala pengukuran yaitu nominal, metode penelitian kuantitatif itu terbagi menjadi tiga, itu wawancara, kuesioner, dan observasi. Metode kualitatif terbagi menjadi 4, yaitu wawancara, observasi, focus group discussion, dan dokumen.
Adapun tahap analisis data pada metode penelitian kuantitatif yaitu editing, coding, data entry, tabulasi data, processing, dan cleaning. Macam-macam pengumpulan data terbagi menjadi 5 bagian, yaitu pengamatan, survei, wawancara, kuesioner, dan dokumenter.